Ya, selamat pagi anak-anak SMK Efata, khususnya untuk kelas 11 ya atau kelas 2 ya SMK Efata. Pagi ini kita akan memasuki pelajaran tentang hubungan internasional ya. Jadi hubungan internasional di dalam pokok bahasan ini kompetensi dasarnya itu menganalisa hubungan internasional dan organisasi internasional. Kemudian kompetensi dasarnya itu mampu untuk mendeskripsikan pengertian pentingnya dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara. Ya. Nah, di sini kalau kita mau berbicara tentang hubungan internasional, tentu kita akan melihat dasar hukumnya apa sehingga kita harus mengadakan suatu hubungan internasional. Ini yang kita harus tahu dasarnya, seperti kalau membangun rumah itu fondasinya apa sehingga di atasnya itu bisa dibangun rumah ya. Ini rumah berbangsa dan bernegara. Apa yang mendasari kita untuk melakukan hubungan internasional? Tentu karena dasar falsafah hukum kita itu dasarnya itu Pancasila, kemudian baru turunannya kepada Undang-Undang Dasar 45, kemudian baru peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan kemudian regulasi atau aturan-aturan yang ada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa dari Undang-Undang Dasar itu yang berdasarkan Pancasila itu mukadimahnya sudah mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu semua itu bersumber dari Pancasila. Nah, tentu kita tahu bahwa sumber Pancasila itu satu, ketuhanan yang Maha Esa; dua, kemanusiaan adil dan beradab; tiga, persatuan Indonesia; empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan juga lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang mewujudkan untuk kita membangun suatu kondisi di mana karena kita peduli terhadap kondisi keadilan sosial dan kemudian juga iklim berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi itu kemerdekaan bagi negara-negara yang lain juga menghormati dan juga diharapkan mereka menghargai kondisi kemerdekaan dari bangsa Indonesia yang berdaulat ya. Nah, di sini kemudian Indonesia itu bergabung dengan UN ya, United Nation, atau yang lebih populer itu ya dalam bahasa Indonesia itu PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di situ supaya bangsa-bangsa berserikat untuk membicarakan segala sesuatu. Nah, salah beberapa bagian di dalam PBB itu ada UNHCR, United Nations High Commission Refugees. Artinya itu komisi yang menangani para pengungsi. Nah, pengungsi ini terjadi karena bencana alam, peperangan, penyakit dan lain sebagainya, yang oleh karenanya itu menyebabkan perpindahan penduduk secara terpaksa ya, karena kondisi itu dia ke negara tetangga ya, atau dia ke tempat lain begitu ya. Seperti kalau kita bertetangga dengan sekarang ini negara Timor Leste, ada pengungsinya dari sana waktu konflik terjadi ya harus ditampung oleh negara Indonesia. Demikian juga kalau ada terjadi konflik di Indonesia kemudian mengungsi ke tempat negara lain, itu harus dapat diterima. Nah, itu semuanya ada dalam perjanjian internasional seperti di PBB. Kemudian juga ada hubungan internasional menyangkut kebudayaan, pendidikan, ya, keamanan dan lain sebagainya. Nah, itu ada di dalam bagian daripada PBB ya, itu ada di UNESCO ya. Nah, ini hal-hal ini yang perlu difahami tentang hubungan internasional. Nah, kemudian juga untuk skop yang lebih kecil lagi, itu kan ada negara-negara yang bertetangga sangat dekat, yaitu maka ada organisasi negara-negara Asia Tenggara ya. Nah, Asia Tenggara itu Indonesia, Filipina, Singapura,
Malaysia, ada Birma ya dan negara sekitarnya ya, termasuk juga Australia kayak sudah masuk juga untuk itu, karena negara-negara bertetangga ini misalnya untuk kerjasama di bidang ekonomi dan juga ini menyangkut lingkungan hidup dan lain sebagainya. Misalnya kalau Indonesia ada punya hutan kemudian tidak dijaga dengan baik kemudian terbakar, itu bukan saja merugikan Indonesia tapi negara tetangga kena limbah asapnya dan lain sebagainya. Juga kalau ada pabrik yang dibangun ya, tailingnya atau sampah buangan dari pabrik itu jangan sampai ke negara lain ya. Seperti kalau pengeboran minyak dan lain sebagainya, dan juga menyangkut masalah ekonomi, batas laut dan lain sebagainya. Orang tidak boleh dari negara lain masuk untuk mencuri ikan di negara lain. Itu ada batas laut yang sudah berdasarkan perjanjian internasional ya. Batas maritimnya sampai di mana, batas wilayah daratnya sampai di mana. Ya, kalau Indonesia ini kan Sabang sampai Merauke, Sangiherta Laut sampai ke Pulau Rote. Nah, ini kan kemudian ada batas 12 mil dari garis pantai itu batas lautnya. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif yang dibangun. Ini semua supaya kedaulatan masing-masing negara ini terjaga. Nah, demikianlah pelajaran mata pelajaran tentang hubungan internasional yang perlu difahami dan diketahui. Saya pikir itu saja yang perlu difahami. Tentu nanti ada kuis-kuis yang disampaikan untuk dapat kerjakan tugas mandiri ya oleh siswa. Nah, ini nilai budaya dan karakter bangsa itu yang harus difahami dengan pelajaran ini, yaitu karena kita Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, maka dia bersifat religius ya. Kemudian juga jujur, toleransi ya. Toleransi itu artinya bisa memahami orang lain di luar daripada diri sendiri, menyangkut unsur keyakinan, pendidikan, kultur budaya dan lain sebagainya. Kemudian disiplin artinya juga masuk di dalam bekerja keras karena supaya tidak tergantung kepada pihak lain ya. Kemudian mandiri, bersifat demokratis, itu artinya hidup di dalam masyarakat yang berkelompok dan bisa mendengarkan suara orang lain ya, keluh kesah dari yang lain. Kemudian juga rasa ingin tahu, ini bagaimana setiap individu di dalam proses belajar mengajar ini dia juga punya rasa ingin tahu, sehingga karena rasa ingin tahu dia mau belajar lagi, kemudian menciptakan hal-hal yang baru, inovatif, kreatif ya, untuk membangun peradaban manusia lebih efektif dan efisien lagi di dalam kehidupannya. Kemudian dia harus semangat kebangsaan ya. Jadi kita harus bisa menerima dari suku lain, agama lain, budaya yang lain, karena Indonesia ini kan beragam budaya ya. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi satu di dalam satu wawasan kebangsaan. Kemudian cinta kepada tanah air ya, kita mencintai tanah air kita, walaupun mungkin misalnya kalau ada TKI atau mengajak orang berusaha berhasil di Amerika, di Hong Kong, Singapura, Malaysia ya, tetapi tetap dia mencintai negaranya sendiri ya, tanah tumpah darah ya, tanah kelahirannya di mana dia itu dibesarkan di sana ya. Jadi ini cinta tanah air. Kemudian menghargai prestasi ya, kita juga bisa belajar untuk menghargai, kita juga harus berprestasi dan kita juga harus menghargai prestasi dari orang lain ya. Nah, kemudian kita juga membangun persahabatan ya, bersahabat dan juga cinta damai. Jadi kalau kita banyak sahabat itu 1000 sahabat misalnya kurang, tapi kalau satu musuh saja sudah terlalu banyak ya. Jadi ini mengembangkan hubungan persahabatan sehingga bisa saling tolong menolong ya, baik di lingkungan sendiri, di sesama suku bangsa maupun dengan negara lain ya. Itu bersahabat ya, cinta damai. Artinya kita karena cinta damai, jadi kita menjaga suatu kondisi di mana negara tetangga dengan wilayah bertetangga, hubungan internasional itu terjadi kondisi yang damai ya. Kemudian juga membangun suatu kondisi di mana gemar membaca, karena dari membacalah ini siswa dapat mengetahui di dalam proses belajar mengajar apa yang tidak tahu, karena manusia kan lahir tidak mengetahui segala sesuatu, tapi bagaimana supaya bisa mengetahui satu
proses untuk menjadi bahan pelajaran untuk dia dapat melanjutkan atau tidak melakukan satu hal, itu kan dari proses belajar dari pengalaman. Tapi kalau pengalaman saja kan tidak cukup, maka kita harus belajar membaca dari buku untuk membaca pengalaman dari orang lain atau pengalaman lain yang dibukukan, sehingga kita bisa menghemat waktu ya. Kemudian peduli dengan lingkungan ya, karena lingkungan hidup kita berada, kita tidak bisa memisahkan diri dari lingkungan. Misalnya tidak usah jauh-jauh di lingkungan kita, kalau ada sampah dan lain sebagainya kita bisa memungutnya, dan kita juga tidak mengotori lingkungan, dan juga kita juga bisa budaya untuk menanam pohon, karena kita kan mendapat kesejukan dari pohon dan juga oksigen. Ini penting sekali untuk kehidupan di dalam lingkungan hidup ya. Kemudian kita peduli sosial ya. Peduli sosial itu artinya peduli terhadap pihak lain, sesama manusia ya, bersifat sosial ya, berinteraksi dengan sesama manusia di lingkungan, pertama di lingkungan keluarga, kemudian bertetangga, kemudian di satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, kemudian satu provinsi, kemudian berbangsa dan bernegara. Jadi semua lingkup itu kita peduli sosial. Pertama dari lingkungan sendiri, yaitu di tengah-tengah keluarga kita dengan saudara kita, dengan orang tua kita ya. Kita harus saling menjaga, menghargai dan menghormati. Itu semua tentang peduli sosial dan tanggung jawab mandiri. Nah, kita tanggung jawab mandiri artinya diri sendiri punya tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita tidak menghakimi orang lain kenapa dia tidak melakukan ini, tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga lingkungan, tidak menanam pohon dan lain sebagainya. Nah, kita harus melihat bahwa ini tanggung jawab mandiri itu kitanya sudah buat apa terhadap sesama dan lingkungan. Nah, ini penting sekali di dalam proses belajar mengajar itu adalah merubah karakter kita sendiri untuk bisa melakukan sesuatu yang baik. Maka di dalam proses belajar mengajar itu ada tiga ranah yang penting untuk diketahui, yaitu kognitif, inkognito, yaitu hal-hal yang dipelajari, teori-teori ya, menghafal Pancasila adalah undang-undang dasar mukadimah tapi orang tidak tahu apa yang kita pelajari ya, kan kita belajar itu untuk diri sendiri, itu kognitif. Kemudian afektif. Nah, afektif itu artinya kita punya mental ya, setelah kita belajar orang tidak lihat kita belajar tapi dari kita punya sikap, tutur kata ya, tindakan kita ini orang bisa tahu bahwa ini orang terpelajar apa tidak. Ketika kita ini buang sampah sembarang tempat, orang tidak tahu kita sudah belajar sampai di mana, mau SMA kelas 3, kelas 2 atau mau sarjana atau profesor dokter. Tapi kalau kamu kita membuang sampah sembarang tempat atau mengatakan hal-hal yang buruk ya, orang udah tahu bahwa ini orangnya tidak terpelajar. Tapi walaupun kita tingkat pendidikan kita misalnya belum mencapai sampai ke sarjana atau S2, S3, tapi kalau kita lihat ada yang kotor di lingkungan, kita bersihkan sendiri, kita tanam pohon orang mengakui bahwa orang ini terpelajar. Nah, ini kemudian itu terwujud dalam psikomotorik ya, gerak badan ini untuk bisa melakukan Jadi ranah pendidikan itu kognitif, afektif, psikomotorik, belajar tahu bisa Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga anak-anak kelas 2 atau kelas 11 SMK Evata itu mampu di dalam proses belajar mengajar ini dengan video ini ya, karena kondisi Covid kita juga bersyukur dengan kondisi Covid, tapi kita proses belajar mengajar ini bisa dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat disampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, adik-adik sekalian. Salam.